Minasama konnichiwa. Kembali lagi di Hapyo Newsu dengan saya Ananda. Dan pada hari ini kita awali dengan informasi yang telah kita dapatkan dari sektor ekonomi. Dari akhir pekan ini, pergantian uang terhadap rupiah dan dolar Amerika telah menurun. Bagaimana dampak hal tersebut dengan ekonomi nasional Indonesia? Mari kita mencari tahu. Menurut narasumber dalam konferensi pers yang berlangsung secara hibrida pada Senin, tanggal 5 bulan 5, 2025, BPS mencatat pertumbuhan PDB Indonesia di kuartal 1 2025 sebesar 4,87% secara tahunan, lebih rendah dari 5,02% di kuartal sebelumnya, dan juga merupakan pertumbuhan terlemah sejak kuartal 3 2021. Bank Indonesia juga menyatakan bahwa tekanan terhadap rupiah disebabkan oleh dinamika global, termasuk kebijakan suku bunga The Fed serta penguatan dolar secara umum. Pelemahan ini terjadi secara bertahap sejak awal Mei 2025 hingga pertengahan Juni. Penyebab utama melemah rupiah adalah kekhawatiran investor terhadap prospek ekonomi global, ditambah keluarnya arus modal asing dari pasar keuangan Indonesia. Selain itu, harga komoditas ekspor utama seperti batu bara dan CPO juga mengalami penurunan. Nah, dengan saya Noah Fikri Katuk, sekarang kami telah bersama dengan Bapak Banyu sebagai narasumber kami sini ya. Kali ini kami akan menanyakan beberapa hal tentang faktor-faktornya turunnya dan anjloknya ekonomi Indonesia. Oke, yang pertamanya ya, mengapa nilai tukar di Indonesia itu bisa menurun menurut Bapak Banyu nih? Karena ya SDM-nya kita udah anjlok sendiri. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan 2 ya. Oke, menurutnya Bapak Banyu ini siapa sih yang terlibat di skema ini? Ya ada beberapa orang, tapi kemungkinan besar ya semua orang bisa terlibat, karena ya semua orang itu bisa saja udah males kerja, males cari uang, males buat menafkahi diri sendiri, buat menafkahi keluarga. Pokoknya udah banyak yang pada males-malesan. Jadi rakyat itu sendiri bisa membuat negaranya turun ya? Iya. Baik. Kita lanjut ke kapan sih ini Indonesia itu ekonominya sudah mulai anjlok atau tanda-tandanya lah? Kira-kira mulai dari tahun 2020 Indonesia udah mulai anjlok ekonominya semenjak COVID-19 melanda dunia. Oh, jadi yang merupakan faktor pendorong ekonomi Indonesia itu agak tumbruk itu karena ada virus COVID ya? Ya, jadinya sudah gak banyak lagi orang yang keluar rumah buat kerja, buat cari duit. Baik. Fenomena ini asalnya dari mana keturunan ekonomi ini? Apakah cuma di ibu kota doang atau di daerah lain kayak Surabaya, Kalimantan gitu? Sebenarnya sih bisa di mana saja sih, tapi ya paling efeknya itu paling besarnya di ibu kota. Ya. Karena ibu kota menjadi pusat kejadian utamanya. Baik. Oke, kita lanjut ke kenapa terjadinya keturunan dari nilai tukar rupiah ini. Seperti yang sudah saya bilang, kemalasan warga Indonesia sendiri. Ya, baik. Oke, untuk menanggulangi hal seperti ini itu ada solusinya nggak dari Pak Banyu? Ya kalau mau cari cara yang mudah ya, kalau nggak mau keluar rumah tinggal kerja dari rumah saja sendiri, udah bisa cari duit. Oke, baik. Oke, sekian Bapak Banyu. Terima kasih banyak telah berpartisipasi dengan berita Hapyo. Terima kasih. Konnichiwa, balik lagi dengan saya Ananda Des. Nah, untuk melemahnya nilai tukar rupiah tentu berdampak langsung terhadap harga barang impor
yang masuk terhadap dalam Indonesia. Nah, pemerintah dan otoritas keuangan diharapkan segera mengambil langkah-langkah strategis dan agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Kita akan terus mengikuti perkembangan isu ini. Kembali ke studio, sekian. Mata Aimashu.